Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala Syekhul Mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. Qalu la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ruwiyah anhu sallallahu alaihi wasallam annahu qala takhallaqu bi akhlaqillahi wa la syakka inna adatahu ta'ala fi bida'i kulli suratin al-ityanu bil basmalati siwa bara'atah fanahnu ma'muruna bihi wa amalan bi hadisi Abu Dawud wa ghairihi kullu amrin ribalin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim. Itu Quran. Yang salah bukan hadisnya tapi cetaknya Quran itu bi bismillahirrahmanirrahim. Kullu amrin ribalin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa abtar au aqta au ajadu wal balu asyarafu wal azamatu awil halu wasya'nu alladhi yuhtammu bihi syar'an. Waruwiyah, dan diceritakan anhu sallallahu alaihi wasallam dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam annahu qala, sesungguhnya Rasulullah bersabda, takhallaqu bi akhlaqillahi, berakhlaklah kalian seperti akhlaknya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan memakai akhlaknya Allah Subhanahu wa taala. Bi akhlaqillahi, takhallaqu bi akhlaqillahi, berakhlaklah kalian bi akhlaqillahi, dengan memakai akhlaknya Allah. Wala syakkah inna adatahu ta'ala, dan tidak ada keraguan sesungguhnya kebiasaan Allah Subhanahu wa taala fi bida'i kulli suratin, dalam memulai setiap surah, al-ityanu bil maslati, yaitu mendatangkan dengan lafaz basmalah. Semua surah-surah Al-Qur'an itu diawali dengan bismillahirrahmanirrahim. Itu kebiasaan Allah Subhanahu wa taala. Siwa bara'atah, selain surat Bara'ah, yaitu surat At-Taubah, itu tidak diharapkan mendatangkan basmalah. Fanahnu ma'muruna bihi, maka kita semua diperintahkan bihi, dengan ityanu bil basmalah, dengan mendatangkan bismillahirrahmanirrahim. Wa amalan bi hadits Abi Dawud wa ghairihi, dan juga mengamalkan dengan hadis Abi Dawud dan lainnya. Itu sabda Nabi Muhammad, kullu amrin ribalin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim wa huwa abtar. Setiap perkara yang mempunyai kepentingan, ribalin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim, yang tidak dimulai dengan lafaz bismillahirrahmanirrahim, sebab perkara tersebut bi bismillahirrahmanirrahim, dengan lafaz bismillahirrahmanirrahim, bahwa abtar au aqta au ajdu, maka ia abtar itu patah, au aqta atau putus, au ajdum atau punya penyakit judam, libra, libra. Wal balu asyarafu wal azamatu, anapun makna lafaz al balu dari hadis tersebut, ribalin asyarafu wal azamatu awil halu wasya'nu alladhi yuhtamu bihi syar'an, yaitu kemuliaan. Jadi makna bal itu punya makna asyarafu, kemuliaan, wal azamatu, dan keagungan, awil halu atau tingkah,
wa sya'nul ladzi yuhtammu bi syar'an, dan perkara yang penting menurut syariat itu kalau tidak diawali dengan basmalah maka ya abtar au ajdu. Itu. Wa makna al-ihtimamu bihi talabuhu au ibahatuhu. Adapun makna dari lafaz al-ihtimamu bihi, yaitu talabuhu au ibahatuhu, yang diharapkan atau dibolehkan bi alla yakuna muharraman, yang mana tidak ada perkara tersebut yang diharamkan. Jadi kalau perkara yang haram tidak boleh dan juga tidak diharapkan mendatangkan dengan lafaz bismillahirrahmanirrahim. Terus lidzatihi, karena zatnya, wala makruhan, dan juga tidak dimakruhkan karena zatnya. Lakin la tatlubul basmalah ala muhaqqaratil umuri, akan tetapi tidak diminta atau diharapkan mendatangkan basmalah ala muhaqqaratil umuri, terhadap perkara-perkara yang hina, perkara yang hina, kakan siziblin, seperti menyapu kotoran hewan, itu tidak disunahkan baca bismillahirrahmanirrahim. Kalau bahasa daerah itu nyotok celato, itu apa? Anggaplah itu menyapu kotoran hewan, itu tidak disunahkan, tidak diperintahkan atau tidak diperbolehkan baca bismillahirrahmanirrahim, enggak boleh. Itu. Wala tadlubu lidzikril mahdhi, juga tidak diharapkan, tidak diminta mendatangkan bismillah lidzikril mahdhi, karena zikir mahdhah, zikir yang murni. Katahlili, contohnya seperti tahlil, itu tidak disunahkan bismillahirrahmanirrahim la ilaha illallah langsung, karena la ilaha illallah zikir mahdhah. Termasuk zikir mahdhah mengucapkan salam, assalamualaikum, itu zikir mahdhah, tidak disunnahkan, diharapkan, diminta diawali dengan basmalah, karena zikir mahdhah. Kadang banyak orang isi pengajian sebelum mengucapkan salam diawali dengan basmalah. Bagaimana, mana yang lebih afdal, apakah basmalah, apakah salam ketika mengucapkan salam? Karena assalamualaikum zikir mahdhah, itu tidak disunnahkan diawali dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terbalik nih, yang harusnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baru bismillahirrahmanirrahim. Jadi dalam hadis itu ketika ada orang mengucapkan salam diawali dengan kata-kata lain sebelum mengucapkan salam, maka tidak sunnah dijawab, tidak wajib dijawab, tidak wajib dijawab. Seperti orang mengucapkan salam sampai 3 kali, yang wajib itu menjawab, tapi wajib kifayah ya. Mengucapkan salam hukumnya sunnah, menjawab salam hukumnya wajib, tapi wajib kifayah. Ketika tidak ada satupun yang menjawab, berdosa semua. Tapi ada yang menjawab satu, gugur kewajiban itu, karena ada yang menjawab salam itu. Tidak harus menjaga, yang mendapat pahala yang menjawab. Pahala dari orang yang mengucapkan salam dengan yang menjawab salam lebih besar pahalanya yang menjawab. Pahala sunnah dan pahala wajib itu lebih besar pahala wajib ya. Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sunnah, menjawab salam hukumnya wajib, tapi wajib kifayah. Wajib kifayah, ada yang menjawab maka gugurlah kewajiban yang lain. Sama dengan amar ma'ruf nahi mungkar, itu wajib hukumnya, tapi wajib kifayah. Kalau tidak ada satupun orang yang alim punya ilmu diam
tidak menyampaikan amar ma'ruf nahi mungkar, maka semua itu berdosa bagi orang yang alim, dilaknat oleh Allah. Sakatul alim laknatullah alaih. Tapi ada yang buara lantang mengucapkan menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar, gurlah yang lain. Karena fardu kifayah, wajib kifayah. Sunnah pun ada sunnah kifayah, bukan wajib ada kifayah. Mengucapkan salam hukumnya sunnah. Sunnah kifayah ada rombongan, tidak semua harus assalamualaikum, cukup satu yang mewakili, maka gugur yang lain dapat juga pahala ke sunnah itu. Terus agak lebih lagi. Wa qala Syekh Umairah, berkata seorang Syekh Umairah, wal balu aidan, juga lafaz al balu punya makna al qalbu, yaitu hati. Ka'anna al amr li syarafihi wa 'azamihi, seakan-akan perkara li syarafihi, kena mulianya dan kena agungnya perkara, malaka qalbun sahibahu listighalihi bihi, yang mempunyai hati orang yang punya akal, punya hati listighalihi, karena repotnya perkara bi, dengan perkara. Wa fi qaulihi fihi, dan di dalam hadisnya Nabi Muhammad, fihi lafaz fihi, lafaz fihi, hadis lafaz fihi lisababiyati, itu mempunyai makna sababiyah. Di situ kullu amrin bibalin la yuqtada'u fihi. Jadi makna lafaz fihi itu punya makna lisababiyah, punya makna sababiyah. Apa sababiyah? Karena itu ala qiyasi qaulihi sallallahu alaihi wasallam, karena atas mengqiyas sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dakhalatim ra'atun nar fi hurratin, itu seorang perempuan masuk ke dalam neraka fi hurratin, sebab kucing. Dia fi itu namanya sababiyah, bukan seorang perempuan masuk ke dalam neraka fi hurratin, ke dalam kucing. Jadi tidak semuanya fi pun namanya dalam. Di situ punya makna sababiyah. Hadis dakhalatim ra'atun nar, seorang perempuan masuk ke dalam neraka sebab fi hurratin, sebab kucing. Ayat di sini bisa babiha, sebab kucing. Habisatha, yang mana perempuan tersebut menahannya, menyekap, menahan kucing sampai mati. Siapa mereka perempuan tersebut? Wahya imra'atun min bani Israel, seorang perempuan dari Bani Israel. Itu masuk neraka sebab menghukum kucing, mengurung kucing sampai kucingnya itu mati. Itu penyebab perempuan tersebut masuk neraka. Ya, maka di situ fi hurratin punya makna sababiyah, mengias di situ. Wal abtaru maqta'ul dzanabi. Jadi lafaz abtar punya makna maqta'ul dzanabi, putus ekornya, buntung ekornya. Wal aqta man qata'at yadahu. Lafaz aqta itu man qata'at yadahu, orang quti'at, yang dipotong, yadahu kedua tangannya, itu aqta namanya. Au ihdahuma, atau salah satu kedua tangannya itu. Wal ajdamu bidzalil mu'jamati, lafaz ajdam dengan adzal yang ada titiknya, al maqtu'ul yadi, yaitu yang putus tangannya. Wakilah, dan juga dikatakan oleh ulama adzahibul anamil, hilang apa namanya ini, telunjuk apa semua tangan ini jari. Adzahibul anami, hilang jari-jari tangannya.
Wa qala al-Barawi, berkata Imam al-Barawi, huwa illatun ma'rufatun. Judam itu, penyakit judam itu illatun ma'rufatun, satu penyakit yang dikenal, bukan asing. Judam itu orang yang penyakit tangannya itu hilang, kalau penyakit judam, penyakit yang muksir, sulit untuk mencari obatnya, tapi ada obat penyembuh penyakit judam itu, lepra katanya, apa kata bahasa sekarang itu, penyakit judam, kusta yang terus itu perbandingan. Fahuwa min babit tasbihil baligh, fahuwa, maka dalam hadis tersebut, hadis itu min tasbihil baligh, dari bab tasbihul baligh. Wa maknal hadisu kullu syai'in lahu syarukun wa 'azamatun aw kullu syai'in yatlubu aw yubahu aw kullu syai'in lahu qalbun ay yamliku qalban la yubda'u bisababi dzalika syai' bi bismillahirrahmanirrahim fa huwa kal hayawanil maqta' dzanabi aw kaman quti'at yadahu aw kaman dhahabat anamiluhu aw kaman bihi judamun fi naqsihi wa aibihi syar'an. Langsung mafhumnya aja Pak ya, jangan Pak, kalau saya memakai bahasa nahwu itu tidak agak nyambung kalau tidak dipakai bahasa daerah. Jadi kalau bacaannya sesuai dengan nahwu. Nah, jadi di sini pemahaman ayat ini, hadis tersebut, makna hadis setiap sesuatu yang mulia, yang agung, ya, yang diminta atau diperbolehkan, atau setiap sesuatu yang punya hati yang memiliki hati yang tidak diawali dengan basmalah, bismillahirrahmanirrahim, sesuatu tersebut fahuwa kal hayawanil maqta', maka seperti hewan yang putus ekornya, atau seperti orang yang putus tangannya, kedua tangannya, artinya tidak sempurna. Bagaimana orang hewan tidak ada ekornya, putus, atau orang tidak ada tangannya? Gitu juga sesuatu yang penting menurut syariat tidak diawali dengan basmalah, seperti itu tidak sempurna, seperti hewan yang tidak ada ekornya, atau seperti orang yang tidak punya tangan. Itu nanti itu punya makna qalilul barakah, di situ tidak ada keberkahannya. Maka membiasakan diri mengawali sesuatu dengan bismillah. Kalau makan baca bismillahirrahmanirrahim, karena itu yang dibolehkan, bukan perkara yang dimakruhkan. Itu diharapkan baca bismillahirrahmanirrahim makan. Ketika seseorang mengawali dengan basmalah, maka setan tidak berani ngampung numpang makan di situ. Maka yang dimakan itu akan menjadi keberkahan. Juga basmalah itu luar biasa. Kalimat basmalah itu luar biasa, nanti dibahas di sini. Seperti kita nutup pintu Pak ya, nutup pintu, maka jangan lupa setiap pintu ditutup, baik jendela atau pintu, itu baca dengan bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim. Ketika dibaca bismillahirrahmanirrahim, setan-setan yang ada di rumah itu berlarian semua, tidak mampu menahan panasnya. Baca bismillahirrahmanirrahim, lari semua setan. Jadi orang yang ada di rumah itu datang ketentraman, karena tidak ada yang mengganggu di situ. Terus tinggal itu ada perbedaan basmalah nanti di sini. Terus atau seperti orang yang tidak ada tangannya, tidak ada jari-jari tangannya itu. Terus kaman bihi judamun fi naqsihi wa ibi syar'an. Seperti orang jidam yang kurang
dan hina menurut syariat. Wa in tamma hissan, walaupun sempurna secara hissi. Itu wakhtalafa fil basmalati hal ya ayatun minal fatihati wa min kulli suratin. Nah ini ya. Dan berbeda pendapat ulama fil basmalati tentang basmalah, hal hiya ayatun minal fatihati, apakah basmalah itu bagian dari ayat Fatihah, wa min kulli suratin, atau bagian dari semua ayat-ayat Al-Qur'an. Fa inda Malikin, nah itu pendapat menurut Imam Malik, annaha laysat ayatun minal fatihati, sesungguhnya basmalah itu bukan ayat dari Fatihah. Sehingga kalau madhab Maliki, kalau sholat jahar, basmalahnya itu tidak jahar karena bukan ayat Al-Fatihah, bukan bayan Al-Fatihah. Jadi alhamdulillahirabbil alamin itulah ayat Fatihah. Jadi basmalah, kata Imam Malik, di dalam surah Al-Fatihah, basmalahnya itu bukan bagian dari ayat Fatihah, bukan dari surah Al-Fatihah. Menurut Imam Malik. Imam Malik itu gurunya Imam Syafi'i. Yang mempunyai terkenal Imam Malik itu mempunyai kitab yang disusun Imam Malik, namanya kitab Muwatta. Hadis yang paling sahih sebelum terbitnya Bukhari Muslim itu Al-Muwatta. Imam Syafi'i kecerdasannya sebelum belajar ke Imam Malik, berguru ke Imam Malik, sudah hafal kitab yang dikarang Imam Malik, kitab Al-Muwatta. Itu kata Imam Malik bukan bagian dari surah Al-Fatihah, basmalah itu. Wala min kulli suratin, juga bukan dari semua surah itu. Termasuk qul a'udzu birabbin nas, basmalahnya itu bukan bagian surah dari surat An-Nas. Itu menurut Imam Malik. Termasuk Al-Fatihah. Itu basmalah itu bukan bagian dari surah Al-Fatihah. Lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Itu menurut Imam Malik. Wa inda Abdullah bin Al-Mubarak, tapi menurut Abdullah bin Al-Mubarak, annaha ayatun min kulli suratin, sesungguhnya basmalah itu bagian dari ayat semua surah, termasuk bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, termasuk surat Al-Fatihah, basmalahnya itu bagian dari surat Al-Fatihah. Qul a'udzu birabbin nas, basmalahnya itu bagian dari ayat dari surah An-Nas. Itu menurut Al-Mubarak, Abdullah bin Al-Mubarak. Nah, sekarang wa inda Syafi'i, menurut Imam Syafi'i, mazhab kita, annaha ayatun minal fatihati, basmalah itu bagian dari ayat Al-Fatihah. Jadi kalau mazhab Syafi'i, kalau salat jahar, basmalahnya dikeraskan, dijaharkan, karena Fatihah, basmalah itu bagian dari surah Al-Fatihah. Nah, jadi kalau kita tambah banyak kita pengalaman ilmu, sedikit komplainnya. Tidak suka menyalah-nyalahkan, apalagi membid'ah-bid'ahkan orang. Kadang-kadang orang itu hanya tahu kulit. Sumpama bagaimana mengucapkan selamat, salam kepada orang non muslim, sumpamanya salam, itu memang ikhtilaf ulama. Jadi kalau tahu perbedaan itu, kita tidak menyalahkan, mungkin mengikuti yang membolehkan. Sedikit yang komplain, lebih banyaknya. Kecuali orang non muslimnya sudah mati, mendoakan. Kalau niatnya mengucapkan salam dan non muslim dengan tujuan niatnya itu agar mereka dapat hidayah, salam, semoga selamat, dapat hidayah, maka itu diperbolehkan. Kalau sudah mati tidak haram mengucapkan salam. Seperti mengucapkan selamat hari Natal pun, selama tidak ada sangkaan bahwa mengucap hari Natal itu punya keyakinan, sangkaan itu membenarkan dengan keyakinannya mereka. Itu ikhtilaf ulama ketiga itu, begitu bahaslah tentang masalah ikhtilaf itu. Terus ayat ini, terus bacaan ini ya. Jadi faedah Syafi'i, menurut Imam Syafi'i, annaha ayatun minal fatihati, basmalah itu
bagian dari surah Al-Fatihah. Wa taraddada fi ghairiha, dan berputar-putar. Artinya Imam Syafi'i tidak berani memutuskan basmalah fi ghairiha selain basmalah yang ada di Al-Fatihah, surah Fatihah. Yang lain seperti Qul a'udzubinas, tidak mengatakan basmalah yang ada di surah-surah yang lain itu bagian dari ayat itu atau bukan. Imam Syafi'i tidak berani memutuskan, maka dia taruddad itu berputar-putar, tidak berani memutuskan Imam Syafi'i, saking berhati-hatinya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu kecerdasannya luar biasa. Ketika Imam Syafi'i itu belajar kepada gurunya di waktu di Mekah, Imam Syafi'i kalau tidak keliru 3 imam mufti, ulama yang mampu memberi fatwa. Guru Imam Syafi'i di Mekah itu, ketiga-tiganya itu tidak mampu mengajar Imam Syafi'i, saking cerdasnya Imam Syafi'i. Ketika Imam Syafi'i gurunya mengajar nadhom 100 bait nadhom di depan Imam Syafi'i, seketika hafal Imam Syafi'i, langsung terekam dalam otaknya Imam Syafi'i. Itu kecerdasan Imam Syafi'i. Ya, kalau hafal Al-Quran memang 7 tahun sudah hafal kitab Al-Quran, 10 tahun sudah hafal kitab Muwatta, 15 tahun baru Imam Syafi'i itu sudah diangkat sebagai mufti. Usia 15 tahun, muda. Keilmuannya Imam Syafi'i luar biasa. Murid Imam Syafi'i yang juga menjadi Imamul Mujtahid siapa? Imam Ibnu Hambal, yang mempunyai mazhab Hambali. Ibnu Hambal itu berguru ke Imam Syafi'i dan sangat mengagumi Imam Syafi'i. Di Mesir, Ibnu Hambal itu luar biasa kealimnya. Tapi ketika datang Imam Syafi'i ke Mesir, maka bangga Imam Ibnu Hambal, ahlan wa sahlan, dengan datangnya Imam Syafi'i, ilmu fikih akan hidup di Mesir. Imam Syafi'i, Ibnu Hambal luar biasa. Tapi Ibnu Hambal itu selalu memuji-muji Imam Syafi'i keilmuannya, sehingga santri Imam Hambal itu tidak percaya seperti apa kealimnya Imam Syafi'i. Masa ada orang yang lebih alim dari Ibnu Hambal? Hanya diundang Ibnu Hambal, diundang oleh Ibnu Hambal Imam Syafi'i. Ketika Imam Syafi'i itu bertemu dengan Ibnu Hambal lalu minta bantal, mau tidur. Imam Syafi'i tidur. Akhirnya muridnya itu tidak percaya, oh ini orang alim, lebih alim Imam Hambal, karena tidur Imam Syafi'i. Tidak mungkin, kata santrinya itu. Ketika Imam Syafi'i itu bangun dari tidur, berkata Ibnu Hambal, di waktu saya tidur barusan, saya bisa menjawab itu 1000 hukum. Tidurnya sudah membahas hukum 1000 hukum. Gimana kalau Imam Syafi'i itu tidak tidur? Itu kecerdasannya Imam Syafi'i. Itu kecerdasannya orang itu tidak sama. Terusnya walam yakhtalifu biha bin namli fi addiha minal qur'ani. Artinya tidak ada perbedaan ulama di dalam basmalah itu bismillahirrahmanirrahim, bin namli di dalam surat An-Naml. Di dalam An-Naml itu di tengah-tengah surat An-Naml ada bacaan bismillahirrahmanirrahim. Ini ada di situ. Kita kalau tak keliru itu ketika Nabi Sulaiman ya mengirim surat kepada Raja Balqis. Diawali dengan bismillahirrahmanirrahim, itu semua ya ini hafal wa innahu bismillahirrahmanirrahim, innahu bismillahirrahmanirrahim. Jadi bismillahirrahmanirrahim yang ada di dalam surat An-Naml itu semua ulama itu sepakat, tidak ada perbedaan bahwa bismillahirrahmanirrahim itu bagian dari surat An-Naml. Nah, yang basmalah yang ada di surat An-Naml itu. Nah, itu. Terus bi'iddiha dari hitungannya minal Qur'ani dari Al-Qur'an. Wa min khawasiha idza talaha sahsun indan naumi 21 marratan. Nah, ini ya. Dan sebagian dari khasiat-khasiatnya bismillahirrahmanirrahim atau keistimewaannya lafaz bismillahirrahmanirrahim
idza talaha syahsun, ketika dibaca, indan naumi, ketika mau tidur, bukan ketika tidur, mau tidur, dibaca ihda wa isrina marratan, 21 kali, aminah tilkal lailati minas syaitani wa aminah baituhu minas sariqati wa aminah min mautil fujaati wa ghairi dalika. Jadi ketika baca Bismillahirrahmanirrahim, bukan Fatihah, bukan Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim itu aja, dibaca 21 kali, itu diselamatkan aman atau aman dari malam itu dari gangguan setan, tidak akan diganggu oleh setan. Wa amina baituhu minas sariqati, juga aman rumahnya itu dari pencuri, dari pencuri aman. Kalau baca 21 kali, maka rumah yang membaca seketika mau tidur itu baca Bismillahirrahmanirrahim, tidak ada berani pencuri masuk ke dalam rumah tersebut, aman dari pencurian. Tapi walaupun aman, harus ditutup pintunya, jangan mentang-mentang sudah baca Bismillah buka semua pintu, tidak berani maling masuk ke rumah kalau di dalamnya itu baca Bismillahirrahmanirrahim ketika mau tidur 21 kali. Ya, jangan mentang, tetap ditutup, tidak ada kaitan dengan itu. Ini rumah harus ditutup ketika mau tidur, walaupun aman atau tidak aman, tetap dikunci rumah itu. Terus wa amina min mautil fujaati, dan aman atau selamat dari mati tragis atau mati mendadak. Minal fujaati, mati mendadak. Situ. Wa ghairi dzalika minal balaya, dan selainnya. Selain itu, artinya banyak keistimewaan baca Bismillahirrahmanirrahim, itu banyak keistimewaannya, bukan hanya yang disebut itu aja. Terus sedikit apa dawu Ahmad As-Sawi, wallahu alam bisawab, alhamdulillahirabbil alamin. Sebelum kita akhiri, perlu diketahui para ibu, dengan berkumpulnya kita di majlis yang mulia ini, Pak, insyaallah Allah memberikan keberkahan. Kalau kita ingin mempunyai keturunan yang soleh dan solihah, sering-seringlah kumpul di majlisnya orang soleh, yakni majlis taklim. Sebab barakatul usul tanfa'ul furu, barokahnya orang tua akan bermanfaat kepada anak, mengalir kepada anak. Contoh pendiri Nahdlatul Ulama, guru dari pendiri Nahdlatul Ulama, Syekhona Khalil Al-Bangkalani. Beliau itu Kiai Abdul Latif, itu ulama biasa, tidak seperti Syekhona Khalil Bangkalan. Cuma Kiai Abdul Latif itu senang kalau ada majlis-majlis seperti ini, maka Allah memberi rezeki kepada anak keturunannya menjadi wali-walinya Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kita istighosah, Pak Ustaz. Istighosah itu ada kalimat assalamualaikum ya rijalal ghaib. Mengapa memakai dhamir mukhatab? Artinya mereka yang dipanggil ya Ruqaba, ya Mujaba, ya Ghawus itu datang, artinya mendengar dengan apa yang kita baca. Karena orang yang hidup di alam barzah atau alam ruh, alam arwah itu bisa melihat, bisa mendengar orang yang ada di alam dunia ini. Jadi begitu tidak mengucap assalamualaikum, dengar beliau. Artinya dengan istighosahnya kita dilihat oleh Kiai Hasyim Asy'ari, guru besar kita Khan Hasyim Asy'ari, maka Pak insyaallah orang yang istiqomah di situ yang diakui nanti sebagai santrinya. Amin, Allahumma amin. Demikianlah disampaikan, kami akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.